Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pecinta YouTube yang dirahmati Allah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedekah yang sangat istimewa. Yang dibahas dalam video ini bukan jenis sedekahnya, misalnya uang atau barang, namun cara sedekahnya dan juga situasi sedekahnya. Sebenarnya mungkin banyak sedekah-sedekah yang dikategorikan sedekah yang istimewa, namun dalam video ini saya sampaikan yang sering kita jumpai dan familiar dengan lingkungan kita. Nah, apa saja sedekah-sedekah yang sangat istimewa tersebut? Yang pertama yaitu sedekah yang dirahasiakan. Maksudnya tidak diberita-beritakan atau tidak diumumkan, apalagi berharap mendapatkan pujian, tentunya percuma dan tidak mendapat pahala. Dalam hadis dijelaskan ada 7 orang yang mendapat naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dan merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, dengan keterangan tersebut sudah jelas sedekah yang dirahasiakan merupakan sedekah yang sangat istimewa. Kita tidak perlu pujian dari manusia, kita bersedekah semata-mata hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, sedekah yang sangat istimewa, yaitu sedekah yang dirahasiakan. Selanjutnya yang kedua, yaitu sedekah yang dilakukan dikala kita dalam kondisi sehat dan sayang atas harta. Maksudnya, dikala kita sehat biasanya kita lupa karena sedang bahagia, bahkan tidak sedikit orang yang dikala sehat punya perasaan seolah-olah tidak butuh Allah. Apalagi bersedekah dianggap tidak perlu. Nah, dalam kondisi sehat seperti itu, apabila kita masih bisa menyempatkan bersedekah, kita masih ingat untuk bersedekah, tentunya itu merupakan sedekah yang sangat istimewa. Termasuk juga dikala kita sedang sayang-sayangnya terhadap harta yang dimiliki, harta tersebut dikumpulkan, disimpan, takut miskin. Nah, dalam kondisi seperti itu kita masih menyempatkan bersedekah dan rela beberapa bagian hartanya disedekahkan, tentunya itu merupakan sedekah yang sangat istimewa. Dikala baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, beliau pernah ditanya tentang sedekah yang lebih afdol. Maka Nabi SAW bersabda, sedekah yang lebih afdol yaitu bersedekah dikala engkau dalam kondisi sehat dan sayang atas harta, dan kala itu engkau mengharapkan kekayaan dan takut kefakiran. Itu yang kedua, sedekah yang sangat istimewa yaitu sedekah yang dilakukan dikala kita dalam kondisi sehat dan sayang atas harta. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sedekah kepada orang yang sangat membutuhkannya. Contoh, dikala ada orang yang sedang kelaparan sudah berhari-hari tidak makan, dan kita memberinya sebungkus nasi dengan lauknya hanya tahu tempe saja, tentunya itu sangat istimewa. Walaupun sekedar tahu tempe, tapi dimakan oleh orang yang kelaparan, itu sangat luar biasa manfaatnya. Apalagi kalau kita memberikan yang lebih bagus lagi kepada orang yang kelaparan. Misalnya nasi dengan daging, ditambah dengan air minumnya, dan makanan-makanan lainnya untuk makanan berikutnya, tentunya itu lebih istimewa lagi. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Quran Surah Al-Balad ayat 14 sampai 16. Selanjutnya yang keempat, sedekah kepada kerabat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang diberikan kepada orang miskin adalah sekedar sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat adalah sedekah dan perekat tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan imam-imam yang lain. Ini maksudnya, apabila kita sedekah kepada orang lain hanyalah sekedar sedekah. Tapi apabila sedekah kepada kerabat akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala tali kekerabatan. Namun semuanya tentunya mendapatkan pahala, baik sedekah kepada orang lain atau sedekah kepada kerabat. Dan juga dalam hal ini yang dimaksud sedekah kepada kerabat lebih utama itu apabila situasinya sama-sama tidak ada yang urgen atau tidak darurat. Namun apabila ternyata di depan kita ada orang yang darurat atau urgen, butuh pertolongan kita, misalnya ada tetangga yang kelaparan butuh makan saat ini juga, maka tentunya kita lebih utama sedekah kepada yang darurat seperti itu. Jadi dalam hal ini perlu pertimbangan yang bijak. Apabila situasi dan kondisinya sama, maka sedekah kepada kerabat lebih utama. Selanjutnya yang kelima, sedekah yang sangat istimewa, yaitu membebaskan orang yang punya hutang kepada kita. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hal ini dilakukan apabila orang yang berhutang itu sangat kesusahan untuk membayarnya karena sesuatu hal, boro-boro untuk bayar hutang, untuk makan saja susah. Nah, kita ada tahapan dalam hal ini. Yang pertama, beri kelonggaran waktu supaya dia bisa berusaha untuk membayar hutangnya. Namun apabila tetap susah payah, maka disedekahkan itu lebih baik. Dalam arti dibebaskan supaya orang tersebut tidak terbebani. Tentunya itu sangat mulia dan tentunya itu merupakan sedekah yang sangat istimewa. Karena tidak banyak orang yang mampu melakukan itu. Dan kita pun jangan beranggapan enak banget hutangnya dibebaskan. Bisa-bisa semua orang mengaku tidak mampu. Kita tidak boleh beranggapan seperti itu. Karena orang yang berhutang pun ada ancamannya. Karena Allah Maha Adil. Apabila dengan sengaja tidak mau membayar hutangnya, maka akan sulit masuk surga. Terkatung-katung tidak bisa masuk surga sebelum hutangnya dibayar. Selanjutnya yang keenam, sedekah di bulan Ramadan. Hal ini sudah jelas, banyak yang tahu. Di antara keutamaan sedekah di bulan Ramadan yaitu dengan berlipat-lipatnya pahala sedekah tersebut. Makanya sedekah di bulan Ramadan merupakan sedekah yang sangat istimewa. Namun dalam hal ini jangan sampai kita sedekah nunggu bulan Ramadan saja. Lakukan sedekah kapan saja. Karena pada hakikatnya kitalah yang butuh bersedekah. Harusnya kita berlomba-lomba untuk bersedekah karena pahala sedekah merupakan pahala sepanjang masa. Walaupun orang yang bersedekah itu sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir walaupun dia sudah ada di alam kubur. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, itulah sedekah-sedekah yang sangat istimewa yang kami rangkum dari beberapa jenis sedekah, dan saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk memotivasi kita semua supaya kita bisa lebih banyak lagi bersedekah. Demikian, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.